BUMN ini dijadikan kuda Troya sebenarnya, Mas. Jadi kuda Troya untuk meraih apa yang diimpikan oleh penguasa itu. Jadi orang berlomba-lomba menjadi relawan untuk dapatkan cuan, mendapatkan jabatan. Lah ini kemudian ini rupa-rupanya di era Pak Prabowo ini nanti, ini sudah karena dianggap sebagai keberlanjutan, maka ini sudah dimulai, Mas, titik itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Balik lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk ikut membahas terkait persoalan yang belakangan ini pendukung Prabowo maupun orang-orang dekatnya Presiden Jokowi menduduki posisi komisaris maupun direktur utama sejumlah perusahaan BUMN. Nah, terkait hal itu kami sudah menghadirkan pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahadiansah. Kita langsung sama beliau. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah sehat, mantul, Mas. Mantul, mantap betul. Pak Trubus, makasih udah mau hadir di tengah-tengah kita. Mas. Ini kan tadi seperti pengantar yang saya sampaikan, Ya. kita sama-sama tahu baru-baru ini ada sekitar 10 lebih ya komisaris dan direktur utama yang dilantik gitu. Dan kita melihat ini merupakan orang-orang dekatnya Presiden Jokowi dan pendukung Pak Prabowo. Gimana Pak Trubus melihatnya? Iya, saya melihat ini satu kebijakan yang tidak tepat ya dalam pengertian bagaimana ke depan membangun BUMN yang kompetitif, Mas. Karena ini pengangkatan ini kan semata-mata ya orang politis menyebutnya itu balas budi, tetapi juga ada yang menyebut itu sebagai upaya-upaya penguasa ya, atau rezim yang berkuasa untuk menanamkan orang-orangnya di BUMN itu, ya kan. Ada yang berpendapat lagi bahwa BUMN itu biar bisa dikendalikan, bisa diatur. Jadi kalau misalnya ada keuntungan, nah di situ kemudian istilahnya tidak hanya dinikmati oleh direksi dan orang komisaris penguasa, artinya dewan komisaris dan direksi yang ada di situ, tapi juga pihak-pihak pemerintah juga kecipratan. Kenapa? Karena di dalam BUMN itu ada PMN, penyertaan modal negara. Nah, disitulah kemudian muncul lagi pemikiran bagaimana kalau BUMN itu tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi bagaimana di dalam pelayanannya itu membawa juga citra politik. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang diangkat di situ untuk membawa citra orang yang mengangkat. Jadi itu memperkuat posisi-posisi rezim dalam melaksanakan istilahnya entah tupoksinya, entah dalam rangka ya menyelenggarakan negara kalau konteksnya rezim negara kan. Nah, kemudian BUMN ini dijadikan kuda Troya sebenarnya, Mas. Jadi kuda Troya untuk meraih apa yang diimpikan oleh penguasa itu. Nah, sebenarnya gejala ini kan sudah menjadi istilahnya ngomongin ini kan seperti memutar kaset rusak, Mas. Berulang-ulang itu. Persoalan klasik. Persoalan klasik ya, persoalan klasik dan di era Pak Jokowi yang pertama itu kemudian diperluasnya itu menjadi sangat istilahnya menyentuh ke persoalan di mana ketidakadilan dipersoalkan. Misalnya waktu itu Pak Jokowi kemudian memasukkan orang-orang kategori relawan. Di mana relawan ini kan sesuatu yang menurut organisasi politik itu kan bukan sesuatu yang istilah berbadan hukum secara bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga relawan. Orang relawan itu kan orang ikhlas bekerja, Mas. Orang Jawa itu ya gotong royong kan itu ya. Kan itu kok tanpa kemudian pamrih. Orang tanpa pamrih, tanpa harapan apa-apa, kok tiba-tiba kemudian dikasih istilahnya emas karung dalamnya kedudukan sebagai seorang komisaris. Bahkan di era Pak Jokowi ini seorang relawan pun sampai menjadi menteri. Tanpa pandang bula, ini yang menyebabkan terjadi semacam perubahan di mana relawan yang dulunya
sebagai pihak yang apa istilahnya sukarela dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara, kemudian menjadi nilai jabatan, jadi nilai cuan yang diharapkan. Jadi orang berlomba-lomba menjadi relawan untuk dapatkan cuan, dapatkan jabatan. Nah ini kemudian ini rupa-rupanya di era Pak Prabowo ini nanti, ini sudah karena dianggap sebagai keberlanjutan, maka ini sudah dimulai Mas, titik itu. Nah ini yang kemudian di masyarakat pro kontra lagi gitu kan, menjadi polemik lagi karena apa? Harusnya warisan-warisan dari Pak Jokowi ini jangan diteruskan dalam pengertian opo anane gitu ya, tapi ada juga satu kebijakan yang sifatnya harus istilahnya inkremental lah. Kalau kira-kira yang baik ya diteruskan, yang nggak baik ya jangan dong. Kemudian masyarakat jadi serasa ini kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dianggap nggak baik dalam rangka memberi ruang kepada politisi-politisi, relawan-relawan masuk duduk di dalam komisaris. Nah, kita kalau bicara dampaknya nih Pak, ini dampaknya terhadap perusahaan BUMN sendiri, misalnya perusahaan BUMN A, B, C dan seterusnya gitu ya, yang ketiban titipan tadi Pak, apakah itu komisaris, apa itu direktur utama atau pejabat lainnya gitu ya, yang tadi Bapak bilang gitu karena balas budi atau apakah itu dampaknya terhadap perusahaan BUMN itu sendiri seperti apa? Iya selama ini memang dugaan kuat ya. Karena belum ada riset yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya orang akademisi tentu dasarnya kan riset ya. Dugaan kuat itu banyaknya BUMN yang dalam kategori ya ada yang bangkrut, ada yang sakit, ada yang mati suri gitu. Nah itu sebagai dampak dari salah satunya banyaknya komisaris-komisaris yang berasal atau yang didudukkan berasal dari istilahnya non profesional, itu bahasa kerennya. Karena apa? Karena kalau merujuk pada undang-undang undang-undang ini BUMN. PT, bukan PT dulu perusahaannya undang-undang 40 ya. Perseroan terbatas itu kan komisaris itu punya kedudukan strategis Mas. Di mana dia sebagai pengawas dan sekaligus sebagai memberi perlindungan kepada pengambil kebijakan. Jadi dia mengadvokasi juga, dia istilahnya mengarahkan juga. Bahkan jalannya perusahaan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana komisaris dalam memberikan informasi sekaligus nasihat-nasihat. Nah, di dalam undang-undang BUMN itu kemudian dibuat lagi bahwa komisaris itu adalah selain sebagai mengawasi, tapi juga sebagai nasihat, nasihat. Nah, sebenarnya nilai ini sangat istilahnya sangat strategis, sangat luas dan mengandung banyak konsekuensi, Mas. Begitu kan, artinya seseorang yang diangkat itu dia tahu akibat-akibat yang ditimbulkan dari ini, misalnya kalau dia datang ke situ misalnya dari kalangan swasta nih, nggak pernah tahu pemerintahan, ujuk-ujuk ya tiba-tiba diangkat jadilah komisaris, kan mengalami namanya revolving doors gitu. Jadi pindah posisi kan harus beradaptasi dengan budaya yang kategori budaya pemerintah, government kan. Nah, di situ saya melihat banyak juga di antara komisaris itu istilahnya ora kuat gitu, nggak tahan menghadapi memang budaya masing-masing ini, kondisi dia tempat dia kerja baru. Tapi ada juga yang berasal dari pensiunan, masuklah di situ. Pensiunan ini kemudian karena dia merasa dulu pernah jadi penguasa, jadi berhalu Mas, merasa diri di situ juga punya kewenangan yang besar juga gitu. Kamu harus nurut melu aku gitu, harus ikut saya maunya ini. Nah inilah kemudian menyebabkan BUMN itu secara organisasi sering oleng gitu, Mas, oleng. Karena apa? Karena tidak punya arah kebijakan mana, apalagi dengan atas nama yang disebut negara. Karena BUMN itu kan negara. Sehingga ini direpresentasikan sebagai bagaimana kemudian negara itu memberi ruang kepada entah itu profesional, entah itu yang namanya teknokrat,
Entah itu namanya politisi, termasuk antara relawan, tetapi belakangan maknanya dipersempit, Mas. Hanya itu untuk relawan dan politisi pendukung. Nah, yang mendukung rezim itu. Ini ya kemudian jabatan komisaris itu betul-betul menjadi jabatan emas, Mas. Iya. Orang memandang, kita membayangkan Mas Antam yang rame itu, akhirnya orang berlomba bahwa itu adalah Mas Antam yang harus saya perebutkan. Disitulah kemudian nilai-nilai perjuangan orang untuk atau seseorang duduk sebagai komisaris itu tidak lagi untuk berpikir mengembangkan BUMN supaya maju kinerjanya oye misalnya gitu, atau kompetitif di tingkat nasional global, syukur di tingkat global gitu, enggak, Mas. Yang terjadi adalah kemudian dia menikmati, ya kan, apalagi kemudian seolah kan komisaris kan datangnya kali seminggu sekali, apalagi kalau ada rapat rups doang misalnya, atau ya setahun sekali atau apalah, inilah kemudian dimanai sebagai tempat orang-orang malas kerja, Mas. Jadi orang-orang yang duduk hanya untuk memperoleh ini. Bahkan ada beberapa orang di mana itu jabatan sampai komisaris itu bisa 3 tempat, di 3 tempat, Mas. Ya, 3 tempat. Iya, ada beberapa saya tahu itu mereka dapat tempat. Nah, padahal dia seorang pejabat publik atau penyelenggara negara yang harusnya mengurusi tupoksinya, malah dia sibuk dengan urusan bagaimana mendapatkan komisaris itu melalui link-link. Nah, kemudian saya melihat juga keberadaan komisaris ini di samping sisi-sisi ini politik, tapi juga ada sisi ini, Mas, berbagi dalam konsep perkoncoan gitu. Jadi nepotisme, bahasa kerennya jadi oligarki. Oligarki. Nah, itu, Mas. Jadi menariknya di sana, oligarki inilah kemudian bahwa saya yang duduk di sini adalah saya punya jaringan ABC, dan uang dari yang saya dapat dari komisaris itu kemudian dibagikan juga untuk keberlangsungan dari penguasa yang akan berlanjut. Misalnya taruhan ini Pak Prabowo ini periode pertama terpilih, kan Pak Prabowo memikirkan lagi periode kedua harus terpilih, kan gitu otomatis. Apalagi sekarang beliau ini didukung oleh Partai Gerindra yang nomor 3, Mas. Bukan partai penguasa. Kalau Pak Jokowi partai penguasa, Mas, itu. Walaupun kondisinya sekarang berbeda, tapi waktu itu partai penguasa. Termasuk dengan Pak SBY juga partai penguasa, Mas. Nah, ini partai nomor 3, otomatis segala kebijakannya mau tidak mau harus mendapat dukungan politis dari parlemen, kan gitu, dari politik itu. Oke. Gitu, Mas. Pak, ini kalau misalnya kita bicara mekanisme, Pak. Kalau misalnya ini nggak ada bagi-bagi ini ya, bagi-bagi posisi, bagi-bagi jabatan yang tadi Bapak bilang nih ya. Harusnya seperti apa sih, Pak? Seorang komisaris, seorang direktur utama, ini proses rekrutmennya ada terbuka atau memang ini berangkat dari dalam perusahaan itu sendiri, atau seperti apa, Pak, menurut kacamata kebijakan publik? Kalau kacamata publik itu ini, Mas, dibentuk semacam pansel. Oke. Artinya rekrutmen terbuka ya, harusnya. Betul, terbuka. Di situ kemudian ada istilahnya partisipasi publik. Kan gitu. Nah, karena apa? BUMN, belakangnya ada N-nya gitu. Ini mulai negara, sehingga tidak lagi pilihannya atas dasar like and dislike, atau atas dasar kamu koncoku. Nah, itu bukan. Tapi memang orang yang punya kapasitas di dalam memimpin satu organisasi atau komisaris di organisasi yang akan dia ini, di BUMN yang dia akan duduki. Jadi pansel ini nanti menyeleksi, Mas. Orang-orangnya siapa, background-nya siapa, ya mirip-mirip yang sudah dilakukan oleh KPK itu sebenarnya. Meskipun pada akhirnya intervensi politik sering nongol, Mas. Akhirnya yang muncul bukan orang KPK yang ketua KPK yang berkualitas, malah KPK yang punya jaringan dengan kuasa itu. Itu repotnya di situ, Mas, KPK-nya. Kali ini sebenarnya ide dari para analis kebijakan itu menempatkan bahwa bagaimana juga partisipasi publik harus ditempatkan sebagai prioritas, Mas. Itu karena apa? Ya itulah melalui pansel itu. Karena pansel itu terbuka dan informasi masuk dari berbagai pihak, misalnya aduan si B, si C, apakah yang bersangkutan poligami atau yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan apa, yang bersangkutan melakukan monopoli terhadap suatu perusahaan apa, atau melakukan penggusuran ke masyarakat misalnya, atau pernah melukai istilahnya kepentingan-kepentingan publik, kan semuanya ada rekamannya, rekam jejaknya
dan pihak-pihak tertentu bisa memberikan masukan. Kalau ini kan nggak bisa, Mas. Tiba-tiba ujuk-ujuk aja nanti nggak rapat RUPS, ya kan buka aja namanya sini langsung diangkat jadi ini komisaris. Lah itulah yang menunjukkan akhirnya dunia jadi geger. Mungkin orang yang ditunjuk juga orang yang punya kapasitas. Kita percaya ya nggak boleh berseudon bahwa mereka yang komisaris itu istilah bahasa Jawa norai sopopo itu enggak, Mas. Tapi dia tetap orang yang punya kemampuan. Tapi kan persoalannya apakah orang yang duduk di situ bisa menjiwai atau paling bisa mendukung percepatan dari organisasi perputaran organisasi itu. BUMN-nya itu kan harus, kalau misalnya Pertamina ya kaitannya dengan migas dan macam-macam atau apalah gitu ya. Kalau misalnya kaitannya dengan konstruksi ya berarti harus begini-begini, kan harusnya orang yang setidaknya ngerti lah. Tahu misalnya dia nggak tahu duduk di situ, ya kan jadi otomatis jadi pelongo-pelongo harus apa yang harus dikerjakan kan itu. Jadi ini yang menjadi seringkali di publik. Nggak tahu mau ngapain juga. Nah, mau ngapain juga kan. Bukan bidangnya. Gitu. Iya, semua kan ada bilang kan nggak ada Mas, semua istilahnya bahasakan seperti Gatot Kaca apa-apa serba bisa kan nggak bisa Mas ya. Orang itu juga ada keterbatasan kan. Pak Trubus, sebelum kita lanjutin, kita coba cicipi kopi. Oh, boleh. Saya dengar Bapak tadi udah mulai. Islam. Iya. Boleh. Ngopi. Oke, ya. Pak. Ya. Nggak mungkin gajinya kecil ya, Pak. Komisaris. Direktur utama gitu. Ini kan pasti jadi tempat titipan tuh karena gajinya gede ya, Pak. Iya. Tahu nggak, Pak, kira-kira berapa sih kisaran gaji seorang komisaris itu? Dulu yang pengakuan dari Refli Harun. Ya. Oh iya. Refli kan pernah duduk sebagai. Pernah duduk. Ya terima T-Kompe itu katanya waktu di media lah yang saya tangkap itu ya menyatakan sekitar 170. Sebulan. Ya sebulan ya dia terima, dan itu ada juga keuntungan dari perusahaan itu tiap tahun dia dapat. Artinya waktu itu dia 107 itu 170 bukan 107. 170 itu gaji tok per bulan. Belum di luar tunjangan jabatan belum yang lain-lain tadi ya. Ini itu tetek bengeknya lah pokoknya. Nah, kemudian ada keuntungan dari perusahaan itu dia dapat berapa persennya itu tiap tahun dari RPS. Dari ini RPS itu yang 45%-nya lah paling tidak itu mereka menikmati para dewan komisaris namanya itu, Mas. Nah, ini ya nanti tinggal komisaris utama berapa, ini berapa kan gitu. Jadi masih ada selisihnya ya. Tapi umumnya waktu itu Refli Harun menceritakan sekitar dia terima 385 juta waktu itu terimanya gitu. Jadi itu era-era waktu belum jam. Nah, kalau sekarang dengan aturan yang baru ya tentu yang bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, iya kan. Jadi inilah yang menyebabkan kemudian keinginan orang untuk jadi komisaris tidak lagi tidak lagi untuk membangun BUMN ke depannya sebagai organisasi atau BUMN perusahaan yang kompetitif lagi, tapi lebih kepada kepentingan sejauh mana saya berkontribusi kepada orang yang mendudukkan saya kan gitu Mas jadinya. Nah, Pak, tadi Bapak sempat singgung dari masa Pak Jokowi juga ini udah berlangsung. Sebenarnya realnya bagi-bagi kursi komisaris ini praktiknya itu udah mulai dari tahun berapa sih, Pak? Mulai dari masa presiden siapa? Jangan-jangan dari masa Pak Harto kali ya? Iya, kalau lihat itu sebenarnya dulu itu di Orde Baru sudah ada, Mas, kayak udah gitu. Ada ya. Karena ini kan sebenarnya praktek nepotisme. Di daerah Soeharto itu juga terutama dari kroni-kroninya, apalagi dulu masih jalurnya ABRI, Mas. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan isinya ABG. ABG itu ABRI, birokrasi Golkar. Nah, gitu istilahnya dulu. Golkar kan gitu. Jadi mereka ini yang sampai ke ini komisaris itu. Jadi sebenarnya ini ya bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru, Mas. Menjadi rame ini ya karena kalau dulu memang ini tunjangannya nggak sebesar yang sekarang, Mas, masalahnya. Dulu itu ya sebagai inilah orang Orde Baru itu ya tunjangannya nggak ini karena dia sebagai supporting saja. Artinya meski 25 tahun lebih sudah reformasi berlangsung dari 98, ternyata praktik nepotisme itu masih sama aja dengan
sebelum reformasi hari ini ya, Pak? Ya, nggak ada bedanya, Mas. Kalau kita ngomongin ini, perjuangan kita Dengan teman-teman tahun pola dan gayanya aja iya, yang berbeda ya, tapi tetap betul. prakteknya sama aja ya? Sama, prakteknya sama, modusnya doang. Modusnya, Itu ya, itu yang kita kadang-kadang jadi prihatin karena apa, perjuangan teman-teman tahun 98 ini kadang-kadang seolah jadi dalam tanda petik seperti sia-sia gitu Iya, kan. Jadi karena dulu kan bekerja kita apa, KKN, korupsi, ya kan, kolusi, iya, nepotisme itu harus dihilangkan. iya, iya, Dan iya, iya. cita-cita itu ternyata nggak berhasil, Mas. Sekarang jadi hanya mau ganti baju saja, itu ganti ganti model ya, kalau saya udah ganti baju, ganti model, ganti ini aja, Ya nepotisme gaya baru ya, iya, kayak baru, lebih nepotisme banyak kan, gaya apalagi baru. sekarang terus dengan kondisi politik yang seperti istilah politik dinasti muncul gitu ya, lah Iya, semuanya iya, jadi iya, semuanya iya. dinasti lagi. Kalau Iya, dulu iya, kita iya. nonton film Dynasty itu film yang perebutan tentang kekuasaan itu, Mhm. di sebuah kerajaan itu kan seperti itu. Pak, ini kan gini, nggak lama lagi Presiden Prabowo akan dilantik menjadi presiden ya. Ya, Kita berharap tayangan ini juga disaksikan oleh Pak Prabowo. Kira-kira apa masukan dari Bapak agar praktek nepotisme ini nggak terus berjalan gitu? Artinya, ini kan sesuatu yang negatif ya, iya, negatif buat sang penguasa rezim, iya, negatif untuk pemerintahnya sendiri, negatif juga untuk perusahaan-perusahaan BUMN itu tersebut kan. iya. Sebaiknya gimana nih kalau mau di apa, dipangkas nepotisme ini harusnya apa yang dilakukan, Mbak? Iya, kalau ini oh, jadi gini dulu, nepotisme itu tidak semuanya buruk, ya, Mhm. tidak semua jelek. Karena Ya, nepotisme itu kan mengenal orang, nggak mungkin dong kita mengangkat orang yang tidak betul, itu kenal, setuju saya. kan Ya, ya, otomatis apalagi jabatan itu istilahnya dalam tanda petik strategis. strategis. Tapi ini kan pengertiannya kalau perusahaannya keluarga, Mas. Nah, cuman ini kan BUMN, Ya, negara. Nah, untuk negara, masukan saya tentu bagaimana agar ini tidak berulang-ulang terus, dibuatlah aturan yang jelas terkait dengan ini, rekrutmen oh, komisaris. Kebijakan regulasinya dibuat dulu, gitu. mhm, Sehingga nanti tidak ada lagi, orang-orang yang tidak jelas atau orang kepentingan politik duduk dan tidak menimbulkan ini, public distrust di masyarakat iya, itu, iya, kan iya, itu. iya, Jadi itu. Nah, mengenai mekanismenya nanti diatur di situ. Misalnya kita pakai sistem lelang atau sistem mhm. ini, pengadaan terbuka misalnya kan. Nah, jadi boleh atau kita pakai sistem, melibatkan para, ya melalui konsultasi publik misalnya. Kontestasi publik, Konsultasi heeh, publik itu misalnya di depan publik nih bagaimana orang ini, artinya mhm, di situ ya mirip-mirip kalau kita di media kan orang iya. lawyer club atau apa itu kan jenis ya, jadi Artinya itu dialih-alihin semua masih, bisa didiskusikan, bersama tim pansel iya, tim ya? panselnya itu Heeh. didiskusikan. Nah, tidak ada yang sempurna, tidak ada sebuah kebijakan yang memuaskan semua pihak, itu harus dilihat Ya dulu. walaupun Itu tidak sempurna setidaknya lebih baiklah dibanding lebih praktek nepotisme yang betul, terjadi hari ini ya? bisa diminimalkan, Heeh. dan setidaknya juga membangun public distrust-nya yang lebih Iya, baik, kan iya, iya, itu iya. intinya. Kemudian juga bagaimana supaya, perusahaan-perusahaan BUMN ya Mhm, tidak jatuh bangun terus seperti Garuda itu kan, iya, bangun lagi, ini lagi, disuntik lagi, bangun lagi. Jadi seolah-olah Garuda itu menjadi tempat bagi ini pihak-pihak tertentu untuk ini, jadi memperoleh kayak cuan nih lagunya kan. almarhum Mbah Surip ya, Pak? Iya, Mbak Surya Tidur lagi, bangun lagi, lagi, kan gitu. Jadi tidur nggak lagi. hanya karena Garuda merupakan simbol negara, BUMN Iya, terus mati-matian kita suntik, terus kan nggak mungkin juga, Mas. Itu kan iya, sesuatu yang ke depannya jadi kurang iya, kurang baik dalam hal pelayanan publik misalnya kan iya, itu. iya, Jadi iya. maksud saya kita tidak melarang, tidak tidak perlu "Oh kita nggak boleh," enggak begitu, tetap nepotisme tetap Iya, baik, iya, iya, iya. tetapi bagaimana kita secara terbuka saja, Mhm, disampaikan terbuka sosok ini dan sekali lagi minta masukan. Ada kedua mhm. namanya partisipasi publik.
Jadi masukan dari masyarakat ini harus di ini. Kita ingin membangun civil society yang kuat, ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu jangan selalu dipaksakan dengan kebijakan yang ada. Jadi kita tidak boleh membuat kebijakan top down terus kebijakan top down bagus pada saat force major kondisi darurat kayak pandemi COVID. Itu namanya kebijakannya harus PSBB Mas paksa lockdown. Itu boleh. Tapi ini kan dalam situasi normal, new normal kalau sekarang itu ya istilahnya. Ya harus melalui partisipasi publik, harus melalui minta masukan publik, harus melalui dialog publik juga. Memang agak lama, tapi kan menghasilkan sesuatu yang bernas, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Apalagi perusahaan itu yang udah go public ya, memang harus libatkan publik. Publik, publik, karena itu milik publik Mas. Nah, kemudian ada faktor lagi adalah bagaimana pengangkatan itu sifatnya memenuhi aspek transparansi publik. Nah, terus itu keterbukaan publiknya tahu. Kalau si A mau diangkat, publik sudah tahu ini cocok nih. Ini publiknya sih merasa ini kan yakin bahwa ada publik yang tidak layak, nggak suka, kurang mendukung itu biasa aja namanya. Ini kan kita tidak memaksakan orang harus suka dong. Tapi paling tidak dia memang punya kompetensi di bidangnya, ada sambungannya. Kalau yang latar belakangnya dia pemusik misalnya, jangan ditaruh di perusahaan kaitannya dengan konstruksi jangan dong. Saya tahu itu siapa komisaris. Musisi ditaruh sebagai komisaris gitu ya. Kurang pas. Kalau memang perusahaan itu bergerak di bidang ini ada kaitan dengan musik ya enggak apa-apa, misalnya industri musik maju lah itu boleh, tapi kalau ini terus masuknya di industri konstruksi ya kan ya. Apa hubungannya kan orang Jawa jadi mana itu. Begitu loh. Pak, terasa udah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Terakhir saya pengen kasih kesempatan Pak Trubus untuk menyampaikan sesuatu ya. Kira-kira berkaitan dengan persoalan yang kita bahas ini. Kira-kira apa langkah-langkah yang mungkin terbaik buat pemerintahnya, buat perusahaan BUMN-nya sendiri gitu ya Pak ya. Artinya solusi atau pencerahan apa yang bisa Bapak berikan? Kalau dari saya, pertama pemerintah perlu membuat kebijakan regulasi terkait dengan pengangkatan komisaris ini secara terbuka ya, artinya ini khusus berlaku hanya komisaris yang akan ditempati BUMN itu. Nah, melalui aturan itu nanti dibuat salah satunya mengenai mekanisme prosedur, mengenai prasyarat-prasyarat yang harus gitu kan, yang harus dipenuhi begitu. Itu yang penting, itu nomor satu. Yang kedua, karena ini BUMN, utamakan yang berkaitan dengan layanan publik. Jadi bagaimana kemudian seorang komisaris yang duduk itu, kalaupun dia tidak nyambung dengan BUMN yang dia tempati, bisa dia diletakkan sebagai semacam menjadi marketing politiknya lah, paling tidak dia ya bukan influencer, bukan, tapi paling tidak dia bisa membangun pelayanan publik yang baik, masyarakat ini bisa ya dalam konteks ini menjadi istilahnya pemersatu bangsa, kira-kira seperti itu. Itu konteksnya karena lebih kepada pelayanan publik, sehingga publik itu merasa bahwa BUMN itu bagian yang tak terpisahkan dari publik itu sendiri, jadi merasa memiliki gitu loh. Oh ya, publik itu misalnya Garuda kok bangkrut, oh ya masyarakat merasa ya udah gimana kalau kita dalam tanda petik iuran atau gimana untuk membantu ini agar Garuda tidak bangkrut terus misalnya seperti itu. Jadi masyarakat itu ada merasa ini, kemapun juga kan Garuda kebanggaan kita bersama ya kan, kebanggaan bangsa Indonesia. Masa kita mau mengatakan itu dalam posisi dibiarkan terlantar terus misalnya seperti itu. Jadi masyarakat itu dibangun perasaan boleh. Jadi komisaris ini difungsikan, fungsinya harus jelas sih, dikasih job-job yang jelas di situ, dan itu terbuka dan publik bisa juga memantau. Yang dekatnya perlu juga dibuatkan semacam
channel aduan, Mas. Jadi masyarakat tuh ada kesempatan untuk mengadukan. Bukannya itu udah ada ya selama ini, Pak? Ya ada, Emang nggak efektif ya? Belum efektif, nyatanya publiknya nggak merasa ini kan ya. Kalau misalnya, oh kok ini komisaris tapi kok ternyata aja tiap hari kok jalan-jalan ke Paris misalnya, apa ke Paris apa lah, itu harus ini terus mereka tahu kalau mereka kerjanya itu masuk berapa hari ininya. Ini kan harus ada ini dong, di mana saja kapan. Kan paling tidak dalam posisi perusahaan membutuhkan dia ada di mana kan ya harus ini kan harus selalu mendampingi, artinya syukur-syukur diwajibkan setiap hari tidak setiap hari hadir, paling enggak ya seminggu 2-3 kali hadir misalnya kan. Jadi ada ini, kemudian perlu juga ini Mas dalam rangka monitor transparansi publik, komisaris-komisaris yang berasal dari luar yang di pemerintah itu membuat semacam ini Mas laporan publik gitu loh. Iya, jadi apa kinerjanya yang sudah disampaikan ke publik itu loh Mas. Jadi tapi bukannya kalau dia PT perseroan terbatas itu udah diatur di dalam undang-undang PT ya Pak? Iya, itu ada dia udah buat laporan setiap tahun. Nah, ini maksud saya ini khususnya komisaris, karena untuk komisaris yang terutama dari ini dari luar. Nah, ada juga nanti ke depan ya memang harus juga mengutamakan lah ya mereka yang dari dalam, Mas. Memang karena mereka yang tahu tentang itu, tapi ini juga harus dihindari. Memang untuk menghindari juga kalau terlalu semua dari dalam nanti nggak ada kemajuan, Mas. Itu jadi tertutup toh perusahaan BUMN jadi perusahaan perusahaan keluarga nanti jadinya. Dia nggak boleh kan. Jadi memang tetap harus ada pihak dari luar, tetapi sekali lagi ada pertanggungjawaban publik, akuntabilitas publik terpenuhi, transparansi publik terpenuhi, saya rasa itu cukup. Artinya kembali ke pernyataan Bapak tadi, regulasinya harus benar-benar diperhatikan. Oke. Pak Trubus, terima kasih banyak. Kita kopi lagi Pak, silakan Pak. Sebelum kita bubar Pak. Iya. Pak Trubus, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing di kami. Nggak terasa udah setengah jam kita ngobrol. Memang gitu Pak, kalau ngobrol yang kaitannya dengan negara ini nggak ada habis-habisnya ya Pak ya. Betul, dan satu sisi juga gini kalau yang diajak ngomong itu punya kapasitas, punya ya pengetahuan yang cakap gitu ya, memang serasa bernas isinya, walaupun disampaikan dengan canda, tapi betul, ada nasnya Mas. Tapi kalau enggak, ini nanti jadi kayak orang pidato, kayak humas ngomong. Nah itulah humas ngomongnya datar aja begitu lah, nggak ada opo yang disampaikan itu nanti cuma data. Nah itu nanti jadi kayak pidato 16 Agustus Mas. Pidato kenegaraan itu ya. Yang katanya mau di IKN itu Pak. Yang katanya kita lihat nanti. Pak Trubus, makasih banyak Pak udah mau berbagi, sharing dengan kami. Mudah-mudahan nggak kapok. Besok-besok program lain kami undang lagi Bapak, mungkin dengan tema dan topik yang lainnya Pak. Sama-sama lah. Doa kami semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan, dimudahkan semua urusan maupun pekerjaan. Ya, saya sendiri secara pribadi terima kasih atas undangan dari Forum Keadilan yang secara awalnya sering saya memberikan masukan melalui tulisan-tulisan itu, tapi kemudian ini bisa bertatap muka langsung. Untuk pertama kali saya sampai di sini gitu ya. Karena baru pertama kali. Pertama tapi bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Nah, itu aja. Jadi saya terasa apalagi pagi-pagi saya belum sempat sarapan, dikasih sarapan. Wah, ini sudah istimewa sekali makanan yang saya anggap sesuatu sangat berkesan tersendiri, karena saya ini profesi namanya dosen ya, kerjanya sedus gaji sesen. Jadi kita memang segala sesuatu harus banyak. Pokoknya benar-benar nggak kapok ya Pak ya. Kapan-kapan kita undang lagi ngobrol di sini. Sama-sama. Oke Sobat Forum, itu tadi obrolan kami bersama Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Saksikan terus Forum Ngobdar, kami akan terus menyajikan informasi-informasi terkini dengan isu dan topik menarik lainnya yang sedang hangat diperbincangkan di publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.